Misteri mayat perempuan terbungkus plastik di pinggir jalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terungkap. Pelakunya ternyata adalah kekasih korban sendiri. Apa yang melatar belakangi pelaku tega membunuh korban secara sadis? Inilah informasi lengkapnya dalam liputan khas Ragam Perkara. Cemburu memantik, kekasih tewas dibungkus plastik. Sebuah dus terbungkus plastik berwarna hitam menggegerkan warga Kampung Pisang, Kelurahan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 9 Februari lalu. Saat ditemukan warga, bungkusan ini terletak di pinggir jalan setapak Kampung Pisang. Setelah dibuka sedikit oleh warga pun semakin terkejut. Pasalnya warga melihat bagian punggung tubuh manusia yang dibungkus dalam lapisan plastik dan lakban. Bungkusan ini mengeluarkan bau tak sedap dan sudah dikerbuti lalat. Warga segera melaporkan penemuan mayat terbungkus ini kepada polisi setempat. Temukan sebungkusan namanya kardus, seperti dibungkus seperti paket, Pak. Ternyata begitu dibongkar sama warga, namanya ini ternyata mayat. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya kayak perempuan, Pak. Kalau melihat pakaiannya pakai BH. Ya. Itu awal ketemunya gimana? Lagi lewat atau gimana? Lewat terus cium bau atau seperti apa? Bau aja, Pak. Lihat laler hijau aja, Pak. Ternyata namanya dibedel sama warga, ya itu keadaannya mayat. Sementara polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP. Polisi membongkar bungkusan ini yang ternyata berisi mayat. Dia tega pula. Di mana, Bu? Di rumah saya, di area Cilebut. Sebagai apa, Bu? Dia pengasuh anak saya. Baik ya, Bu? Anakku baik sekali. Jadi kalau ditanya kehilangan banget. Makanya waktu dia hilang, karena dia tidak pernah seperti itu, saya berusaha mencari dia di mana berada. Sampai akhirnya saya tidak dibalas respon saya, akhirnya saya coba cari keluarga yang bisa saya hubungi. Jejak pelaku pembunuhan sadis ini mulai terang. Usai diselidiki, bukti petunjuk yang dikumpulkan polisi mengacu pada jejak pelaku yang tak lain adalah pacar korban sendiri. Pelaku berinisial AS, pemuda berusia 30 tahun. Motif pembunuhan ini karena pelaku terbakar cemburu. Pelaku menghabisi korban dengan cara membekap dengan bantal hingga kehabisan nafas. Pelaku kemudian membungkus korban dengan plastik lalu dibuang di pinggir jalan. Polisi pun menangkap pelaku di rumah kontrakannya di kawasan Cipariki. Satreskrim Polres Bogor membentuk tim khusus untuk pengungkapan kasus tersebut, dan dalam waktu 1x24 jam tim yang dibentuk telah berhasil menangkap dan mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku. Saat ini kami sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada perkara pembunuhan dan pembunuhan berencana. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku di dalam melakukan perbuatannya, di mana korban dibekap dengan menggunakan bantal oleh si pelaku selama kurang lebih 10 menit sehingga korban kehabisan napas dan mati lemas. Berdasarkan hasil otopsi disimpulkan oleh dokter bahwa yang bersangkutan meninggal karena
terganggu jalur nafasnya. Hubungan pelaku dengan korban, mereka adalah pacaran, kemudian yang menjadikan motif dari si pelaku melakukan perbuatannya karena pelaku merasa cemburu melihat korban banyak dihubungi oleh teman korban yang sebagian besar laki-laki. Selain bukti visum, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban yang disita dari lokasi temuan mayat. Kasus pembunuhan mayat dibungkus plastik ini adalah salah satu contoh kekerasan dalam hubungan asmara yang berujung pada kematian. Menurut kriminolog, ada berbagai faktor yang bisa membuat pelaku yang notabene adalah kekasih korban tega melakukan pembunuhan sadis terhadap korban. Nah, saat kemudian itu dikonversikan pada sesuatu yang bersifat transaksional, maka ada take and give di sini. Apa kemudian yang dia berikan, kemudian dia menuntut apa, kemudian dia harus mendapatkan apa. Dalam konteks emosional seringkali dapat didapatkan ada 4. Yang pertama, apakah kemudian ikatan itu memang berdasarkan conformity dari masing-masing pasangan. Nah, yang kedua adalah saat kemudian apakah memang keterlibatannya itu sudah sejauh mana saat mereka dalam tanda kutip mungkin belum ada hubungan yang mengikat gitu ya. Apakah kemudian dibawa ke ranah pasangan suami istri atau yang lain. Yang ketiga, saat kemudian keterlibatan sejauh apa sih atau kegiatan apa kemudian yang mereka sering lakukan. Yang keempat, kepercayaan dalam konteks hubungan yang memang tidak ada ikatan seringkali lebih lemah daripada saat kemudian itu ditafsirkan pada ikatan yang lebih serius. Memang kalau kita lihat menurut kasusnya terakumulasi ya, bagaimana kemudian perasaan kesal itu tidak kemudian perasaan kesal saja saat kemudian dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang ketiga adalah saat kemudian attention atau perhatian yang dia kemudian harapkan itu tidak kemudian disalurkan kepada si pelaku. Nah, ketiga aspek ini yang kemudian terstimulus, terus kemudian terakumulasi secara lebih mendalam. Yang ketiga adalah saat kemudian kesempatan itu ada. Kesempatan itu ada tercipta saat kemudian si korban sedang berinteraksi dengan orang lain dan kemudian itu menstimulus si pelaku untuk bisa melakukan aksi kejahatannya. Luki menambahkan, maraknya pembunuhan sadis seperti mutilasi atau mayat dibungkus plastik ini mungkin saja pelaku mengimitasi perbuatannya dari kasus-kasus sebelumnya yang muncul lebih dulu. Dalam konteks perilaku yang kemudian terinspirasi, kita menyimpulkannya adanya proses imitasi. Nah, proses imitasi inilah yang kemudian perlu ditelusuri. Apakah kemudian memang dia mendapatkan paparan berdasarkan durasi dia mengkonsumsi media, atau jangan-jangan dia mendapatkannya dari lingkungan. Dalam konteks pembunuhan yang memang kita sebut out of the box gitu ya, pembunuhan-pembunuhan yang memang secara membabi buta dilakukan kepada korban, seringkali memang proses imitasi ini didapatkan dari media. Apakah kemudian paparan itu dia dapatkan secara langsung atau kemudian dia bisa mendapatkan ini dari lingkungan atau kemudian mendapatkan cerita dari yang lainnya. Sehingga proses imitasi dalam konteks pembunuhan dia menghilangkan barang buktinya seringkali memang peran dari paparan terutama dalam konteks media, terus kemudian diperkuat dengan adanya niatan itu lagi. Yang ketiga adalah adanya akumulasi emosional, itu menjadi jalan keluar terakhir kisah asmara dari dua orang yang memang tidak bisa disatukan secara ikatan resmi. Cemburu terkadang dijadikan penyebab atau motif terjadinya pembunuhan antara pelaku terhadap kekasihnya. Namun cemburu atau hilaf atau emosi yang tak dapat dikendalikan tetap saja tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain.